Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun teman-teman semua berada. Semoga selalu di dalam rahmat dan lindungan Tuhan. Pada media pembelajaran ini nantinya saya akan memberikan informasi mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, seleksi UTBK, dan seleksi SBMPTN. Teman-teman semua juga dapat melakukan follow official akun Instagram saya di media persiapan CPNS dan Hans Education TV. Dan jika teman-teman semuanya menyukai video ini, teman-teman semua dapat melakukan subscribe dan share video ini agar nantinya ketika saya mengupload video-video terbaru, teman-teman semua tidak ketinggalan informasi yang nanti akan saya bagikan pada video tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang pada tahun 2001 ini direncanakan kembali akan dibuka oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah diumumkan pemerintah beberapa minggu lalu melalui official akun YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada tahun 2001 ini pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini dilatar belakangi oleh masih kurangnya tenaga pendidik yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dan yang kedua dilatar belakangi oleh masih kurangnya kesejahteraan guru, masih minimnya perhatian terhadap guru, terutama terhadap guru-guru honorer selama ini. Maka pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2001 ini, pemerintah membuka kesempatan bagi semua guru-guru honorer untuk dapat berpartisipasi dalam proses rekrutmen yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera diumumkan oleh pemerintah. Adapun kuota yang telah disiapkan yaitu mencapai 1 juta guru yang nantinya akan disebar di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tahapan seleksi pada tes P3K ini sangat berbeda dengan tes CPNS. Jika pada tes CPNS, teman-teman semua akan dihadapkan pada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, teman-teman semua harus melewati 3 tahapan seleksi yang telah ditentukan. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi, dan yang ketiga seleksi wawancara. Untuk kompetensi administrasi sendiri, beberapa dokumen penting yang harus teman-teman siapkan kurang lebih hampir sama dengan dokumen pada penerimaan pegawai negeri sipil, yaitu meliputi kartu tanda penduduk, fasfoto, transkrip nilai, ijazah asli, swafoto, dan nanti mungkin dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan instansi yang teman lamar. Untuk mendapatkan informasi detail tentang dokumen-dokumen pendukung lainnya, nanti teman-teman dapat menunggu pengumuman resmi dari instansi yang bersangkutan. Yang kedua, seleksi kompetensi. Pada seleksi kompetensi yang ada 3 indikator besar yang akan diukur. Yang pertama, tes kompetensi teknis. Yang kedua, tes sosiokultural, dan yang ketiga tes manajerial. Untuk
Kompetensi teknis sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara spesifik berkaitan dengan bidang jabatan yang nantinya akan teman-teman semua tempati. Tes kompetensi teknis ini akan mengukur 3 kemampuan dasar guru. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki seorang guru berkenaan dengan karakteristik siswanya. Dilihat dari berbagai aspek seperti aspek moral, emosional, dan intelektual. Hal ini nantinya akan berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda-beda. Pada intinya, kemampuan ini menitik beratkan kepada bagaimana seorang guru dalam memahami karakteristik siswa, merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah membantu peserta didik dalam melakukan aktualisasi diri. Selanjutnya, tes kompetensi kepribadian. Tes kompetensi kepribadian berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru di dalam kehidupan sehari-hari yang harus menanamkan, mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Yang selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru dituntut untuk dapat menyampaikan bahan pelajaran secara kreatif, inovatif, agar semua tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan siswa mampu memahami tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tes kompetensi sosial. Tes kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan kerjanya, baik saat dia berinteraksi dengan siswa, dengan sesama guru, atau sesama warga sekolah dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dibawa guru di dalam masyarakat dengan berbeda profesi lainnya. Selanjutnya, tes kompetensi manajerial. Tes kompetensi manajerial merupakan keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur, dikembangkan oleh seorang pemangku jabatan untuk mengelola unit organisasi yang menjadi tempat pemegang jabatan dalam melakukan tugasnya. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, menggerakkan para bawahan ataupun siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini nantinya juga akan berkaitan dengan kecerdasan emosional seorang guru, pengelolaan SDM, kepemimpinan, manajemen waktu guru, dan inovatif dan komunikatif. Selanjutnya, kompetensi sosiokultural merupakan keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang guru di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara sendiri akan dilaksanakan menggunakan sistem CAT. Nanti para peserta akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan mengukur tingkat nilai integritas dan moralitas dari peserta. Hal ini merupakan bahan pertimbangan untuk instansi yang teman-teman semua daftar dalam menetapkan peserta mana yang layak untuk diterima. Untuk itu, teman-teman mulai dari sekarang dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin mencari bahan-bahan materi yang dapat dipelajari baik melalui sumber internet, buku, ataupun belajar dari orang lain. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini, nanti akan kita lanjut pada video-video pembelajaran selanjutnya yang akan memberikan informasi terbaru seputar penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan juga seleksi CPNS, UTBK, dan SBMPTN. Semoga video-video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang pada saat ini sedang berjuang mengejar mimpinya. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.